Ya guys, jadi di video kali ini kita bakalan bahas materi yaitu struktur dasar video clipping guys. Jadi buat kalian yang para pemula yang baru banget terjun di dunia clipping, kalian juga harus tahu yang namanya struktur dasar dari video clipping ini guys. Jadi gak usah lama-lama, kita bakal langsung aja mulai. Jadi struktur dasar video clipping itu penting banget guys. Kenapa? Karena video clipping kalian itu kalau kalian atur dengan struktur itu pasti bakalan performanya itu tinggi guys. Nah, jadi kenapa sih video struktur itu penting? Jadi video clipping itu beda dengan video panjang guys. Nah, video clipping itu adalah video pendek yang kalian potong dari video panjang nih. Jadi videonya kalian potong jadi cuman inti materinya aja, terus kalian posting di short video kayak platform-platform seperti TikTok, Instagram, YouTube Short, dan lain-lainnya guys. Nah, terus di video clipping itu, audiensnya itu bisa cepat banget buat ngambil keputusannya guys. Karena apa? Di detik-detik awal itu sangat krusial, karena orang itu dengan gampang banget scroll guys. Kalian kalau misal lagi scrolling TikTok, itu pasti kalian kalau videonya nggak menarik, itu kalian langsung aja jempolnya scroll ke atas guys. Jadi audiens itu bakalan langsung bisa ngambil keputusan yang cepat di dalam dunia video clipping ini guys. Nah, jadi gimana sih caranya biar si audiens ini bisa stop scrolling dan betah nonton di video kita? Nah, jadi di sini udah gue pecahin dari beberapa materi dan poin-poin penting supaya video kita perform di short video guys. Nah, yang pertama itu ada yang namanya hook guys. Jadi hook ini bisa dibilang penentu paling krusial guys. Jadi hook itu adalah trigger supaya orang itu stop scrolling guys. Jadi kalau kalian bikin hook itu udah menarik, itu otomatis orang bakalan stop scrolling nih. Wih, ini videonya apa nih, menarik banget nih di detik-detik awal. Nah, itu orang bakalan ke trigger buat stop scrolling. Nah, selain dari hook, ada yang momen krusial lagi, yaitu momen utamanya atau core moment. Jadi core moment ini itu yang bikin audiens itu betah buat nonton video kita. Jadi kalau misal hook kalian itu udah menarik tapi si momen utamanya ini nggak menarik, itu juga percuma guys. Orang bakalan langsung skip videonya. Nah, setelah itu ada lagi yaitu kesalahan para clipper-clipper pada umumnya. Banyak banget clipper-clipper itu dia editingnya bagus, tapi di dunia clipping ini bagus itu bukan berarti menarik guys. Karena sekarang itu eranya udah beda. Algoritma TikTok, algoritma Instagram itu udah beda dari beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun yang lalu itu video yang bakalan direkomendasiin FYP sama si platform tersebut, itu video-video yang memang editingnya bagus, kayak si Sofar Sabi itu dulu dia editingnya kan keren-keren tuh guys. Nah, kalau di era sekarang itu editing bagus itu juga nggak tentu menarik guys. Nah, jadi kalian juga harus pahami ini. Lalu di sini ada yang namanya struktur. Nah, struktur dan isi itu di sekarang itu lebih penting guys. Jadi kalian tuh di clipping itu intinya cuma bikin video simple dan mampu buat nahan si penonton buat nonton sampai akhir. Nah, jadi itu yang harus kalian pahami nih dari yang bikin orang stop scrolling sampai yang betah dan kesalahan-kesalahan di clipper-clipper pada umumnya. Nah, terus kita bahas di bagian hook nih. Nah, jadi hook ini itu nggak selalu dari video yang sama guys. Jadi hook itu bisa kalian ambil dari video orang lain juga. Jadi misalnya kalian clipping videonya si Sulianto guys. Misal di situ ada si Sulianto membahas tentang momen kenapa sih orang pokoknya momen yang membahas tentang kemiskinan guys. Nah, di situ kalian bisa cari hook yang contohnya di TikTok itu kalian cari aja orang miskin atau orang pengemis atau pengamen di pinggir-pinggir jalan. Nah, kalian cari aja keyword itu. Nah, terus nanti kalian bisa download aja guys 2-3 video buat kalian jadiin hook. Jadi nggak selalu harus dari video si utamanya itu. Jadi video si Suli bahas ini kalian nggak harus dari videonya itu guys. Kalian bisa explore video lain buat kalian jadiin hook. Nah, jadi secara simpelnya itu hook itu menarik yang namanya perhatian guys. Lalu core moment atau momen utamanya itu menahan si perhatiannya guys. Jadi kalian harus kombinasiin kedua hal ini guys. Kalau kalian cuma bikin hooknya aja tapi momen intinya itu nggak menarik, orang bakalan di scroll. Kalau kalian momen intinya menarik tapi hooknya kurang atau nggak menarik atau malahan nggak ada hook, itu bisa dibilang dia bakalan performanya kurang guys. Jadi kalian harus gabungin ini. Nah, terus ada lagi, jadi
apa sih pengaruh dari si hook ini dan core moment ini? Nah, jadi pengaruhnya itu guys, kalau misalnya orang itu stop scrolling, nah pasti orang bakalan lanjut buat nonton sampai videonya akhir, video akhir videonya kan. Nah, kalau misalkan orang nonton sampai akhir video, itu pasti durasi tonton kalian naik, retensi kalian naik videonya. Nah, setelah itu, kalau video kalian diulang-ulang sama orang yang nonton, nah, itu makin naik lagi tuh guys retensinya. Nah, setelah video tersebut dapetin tiga ini tadi, stop scrolling, terus durasi videonya tontonnya naik, lalu diulang-ulang sama orang yang nonton, nah itu sama si TikTok atau sama si Instagram itu bakalan langsung direkomendasikan buat di FYP kan guys. Nah, gitu. Selain dari hook dan momen utama, itu ada yang namanya elemen pendukung guys di dalam dunia clipping. Nah, yang pertama itu adalah headline guys. Headline ini posisinya di hook ini tadi guys, di dekat hook. Jadi kalian kalau misalkan pernah lihat video-video clipping, di bagian hooknya itu ada kayak viral. Ini alasan kenapa orang miskin makin miskin. Nah, terus ada lagi bikin heboh. Ternyata ini alasan Amerika dan Iran itu perang, ternyata cuma settingan. Nah, itu semua adalah headline guys, dan itu juga para clipper-clipper jago yang buat strukturnya kayak gini. Jadi kalian juga kalau mau terjun ke dunia clipping, kalian harus pahami elemen-elemen pendukung ini juga guys. Nah, terus yang kedua ada yang namanya subtitle atau caption. Jadi subtitle atau caption itu adalah kayak lirik guys, kalau kalian tahu di lagu atau subtitle itu. Jadi kalau misal si videonya itu ngomong, nanti bakalan ada tulisan tuh guys. Ada tulisan yang ngisi dari isi videonya itu tadi guys. Jadi ntar orang yang ngomong A, nah tulisannya ntar keluar A gitu. Nah, ini subtitle atau caption itu membantu juga guys. Karena misalkan orang itu menonton tanpa suara, oke, tanpa suara. Nah, itu bakalan orang yang dilihat itu dari subtitlenya guys. Jadi orang bakalan kebantu juga. Kalau nggak ada subtitlenya dan mereka lagi kayak di angkutan umum, nggak dengerin pakai suara, itu nggak ada subtitlenya, orang bakalan skip karena mereka nggak mau tahu. Karena di kendaraan umum biasanya kan orang-orang jarang yang suka berisik, pasti kalau berisik kena tegur. Jadi subtitle ini bisa membantu kalian buat mengantisipasi hal itu. Nah, terus ada yang namanya overlay atau b-roll. Jadi di sini tuh juga berpengaruh penting guys sebagai elemen pendukung. Jadi misal si Sulianto ada bahas ngomong tentang bikin coffee shop atau bikin atau ngedit video clipping deh. Nah, di situ kalian tampilin video-video overlay kayak misal bahas coffee shop. Nah, kalian tampilin overlay itu yang isinya tuh video orang seperti barista lagi ngelayanin pembeli, atau barista lagi bikin kopi, ataupun si clipper lagi ngedit video, itu kalian bisa tampilin sebagai overlay. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya efek dan sound. Nah, jadi selain elemen pendukung, hook, dan core moment, ada yang namanya efek dan sound guys. Jadi sound effect ini juga berpengaruh penting. Contoh dari hook ke momen utama itu kan kalian ada pakai yang namanya transisi. Nah, di transisi ini kalian tambahin efek kayak kamera shutter. Nah, itu buat penonton supaya dia ngeh guys kalau itu udah transisi dari hook ke core momentnya. Nah, selain itu sound guys, sound itu juga berpengaruh penting dalam pembuatan video clipping. Jadi semisal di video itu kalian isinya tuh video yang sedih guys, isi videonya sedih, kalian juga harus pakai sound yang sedih juga. Jangan kalau videonya sedih kalian pakai jedak-jeduk remake guys, itu nggak masuk guys, nggak cocok dengan videonya. Jadi kalian juga harus tentuin sound dengan isi videonya itu harus relate guys. Jangan asal-asalan pakai sound yang viral, tapi juga harus relate. Jadi kalau sedih-sedih, kalau bahagia ya bahagia, kalau senang-senang, kalau tentang miliarder ya soundnya yang ciri khas dengan miliarder, itu kalian juga harus perhatiin guys. Nah, terus alur kerja yang efisien buat para clipper guys. Nah, jadi yang pertama itu tentukan momen utama guys. Jadi di sini kalian wajib banget pertama kali kalau kalian mau ngeklip video itu kalian harus tentuin momen utamanya. Jangan cari yang lain dulu. Kalian cari videonya yang mau di clipping dan tentuin nih mana video yang mau kalian potong. Contoh, kalian mau potong video Pak Ray. Jadi Gabriel Ray. Kan ada campaign juga Gabriel Ray di Ternak Buzzer. Nah, di situ kalian salin aja link videonya, terus kalian masuk ke website kita di tools, itu ada
toolsnya guys. Jadi kalian tinggal copy aja di sini link videonya tadi yang dari YouTube punya Pak Ari ini. Nah, terus kalian klik tombol ambil transkrip. Terus nanti kalian tempel lagi link videonya di website yang buat kita ambil transkripnya. Terus kalian copy. Nah, kalian ambil nih transkripnya terus kalian tempel di sini guys. Nah, setelah itu kalian klik temukan momen. Nah, di sini udah membantu banget guys di tools yang ada di website kita. Itu gue sediain gratis ke kalian. Nah, setelah itu dia bakalan muncul kayak list-list kayak gini guys. Mana yang berpotensi buat viral. Kalian bisa pilih di sini. Di sini ada rate-nya seberapa sih berkemungkinan viral. Di sini ada rate-nya 92, 88, 84, 80. Nah, kalian bisa pilih sendiri nih mana yang bakalan mau kalian potong. Nah, setelah kalian tentuin, baru kalian cari dan sesuaiin hooknya. Nah, hooknya ini bisa kalian cari di TikTok. Semisal di sini kalian mau cari atau kalian mau ambil momen ini nih, konflik AS Iran, perang atau drama. Nah, kalian cari di hooknya itu kayak misal si Iran lagi ngebom si Amerika atau si pasukan Amerika atau pasukan Iran lagi baris berbaris. Nah, itu kalian bisa tambahin buat jadi hook. Terus apa nih? Dividen saham dan investasi kripto. Kalian bisa cari kayak hook-hook yang tentang kripto guys, kayak orang rongkat di kripto ataupun yang lain lah guys yang berhubungan dengan kripto. Jadi kalian bisa explore dan kalian sesuaiin sendiri hooknya. Nggak harus dari video utamanya ini guys hooknya guys. Kalian bisa explore bebas selagi diizinkan sama penyedia campaignnya. Nah, setelah itu kalian cari kasih yang namanya subtitle. Biar apa? Yang tadi guys, biar orang itu bisa melihat video kita tanpa harus mendengar suaranya, yaitu dengan membaca dari subtitle yang kita kasih di video kita. Nah, setelah itu abis kalian cari hook, terus kalian masukin hooknya, kalian gabungin dari video hook dan video utamanya, kalian kasih subtitle, baru tuh kalian sesuaiin headline. Nah, jadi headline itu terakhir aja guys, setelah kalian selesai nyusun videonya. Hook nih kan, momen inti, terus kalian kasih subtitle, baru di bagian hooknya itu kalian kasih headline. Nah, headline-nya ini nanti bakalan bebas sih. Kalian mau selesain headline-nya sampai akhir, atau kalian cuman mau taruh headline-nya itu sama kayak hooknya. Jadi misal di hooknya ini 5 detik. Nah, headline kalian itu juga cuman 5 detik. Atau kalian juga bisa headline-nya sampai akhir. Itu bebas sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, jadi yang paling efisien itu kalian cari momen, terus tentuin cari hooknya, tentuin hook, kasih subtitle dan editing tipis-tipis, terus kalian kasih headline. Nah, setelah itu kalian bisa save videonya, gitu guys. Nah, jadi ini harus kalian pahami banget karena di dunia clipping itu kalau kalian nggak paham tentang ini, struktur dasarnya ini, kalian bakalan kalah dengan clipper-clipper di luar sana yang udah jago duluan guys. Jadi kalian harus banget tahu ini supaya kalian juga bisa kebagian duit yang ada di industri clipping ini guys. Karena sekarang itu lagi hangat-hangatnya banget guys. Belum ada 1 tahun, hampir 1 tahun sih kalau nggak salah. Gitu guys, kalian harus pahami ini. Kalian tonton aja modul gua. Di nextnya gua bakalan terus update. Nah, kalian bisa lihat ulang video ini kalau nggak paham. Jadi intinya ini struktur dasar yang harus kalian pahami di dunia clipping guys. Jadi mungkin sampai segini dulu video yang bisa gue berikan. See you in next video guys.